Shalom, selamat pagi anak Miss sekalian. Berjumpa kembali bersama Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang transformasi geometri ya. Namun yang akan kita bahas yaitu topik yang ketiga tentang rotasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang refleksi, translasi. Hari ini kita belajar rotasi ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas satu topik lagi, yaitu tentang dilatasi ya. Nah, apa sih itu rotasi? Nah, rotasi artinya perputaran. Ya, rotasi artinya perputaran. Jadi kalau misalnya direfleksi artinya pencerminan, ya. Kemudian dia translasi artinya pergeseran, kemudian untuk rotasi yaitu perputaran ya. Jadi perputaran itu atau rotasi itu ditentukan oleh pusat dan besar sudut putar. Ya, sudut putarnya berapa derajat gitu ya. Nah, untuk rotasi pusat O yaitu 0,0, maka titik P yaitu X, Y-nya dirotasi sebesar alfa. Nah, alfanya ini nanti tergantung berapa derajat ya. Berlawanan arah jarum jam dengan pusat O di titik 0,0, titik pangkal ya. Dan diperoleh bayangan P aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, jadi bisa kita peroleh X aksennya itu dari X cos alfa, tergantung alfanya berapa, misalnya dirotasi sebesar 90 derajat, berarti cos 90 derajat gitu ya. Kurang Y sin alfa atau Y aksennya X sin alfa tambah Y sin alfa. Ya, boleh kamu gunakan rumus seperti ini nanti. Atau yang lain juga boleh seperti ini, kita akan bahas ya. Untuk sudut alfa 90 derajat, ya, positif 90 derajat, maka kita misalkan titik P ya, titik ini dengan titik X, Y, kita mau rotasikan dengan sudut putar 90 derajat. Maka kita peroleh P aksennya yaitu min Y, X. Jadi X, Y-nya berubah posisi ya, kemudian Y-nya berubah tanda. Ya, tapi X-nya tandanya tetap. Ingat ya, X aksennya yaitu min Y, sedangkan Y aksennya adalah X. Jadi berubah posisi dan Y-nya berubah tanda. Contohnya, persamaan bayangan garis X tambah Y sama dengan 6. Setelah dirotasikan pada pangkal koordinat, yaitu 0,0 ya. Dengan sudut putar 90 derajat atau positif 90 derajat. Berarti kita menggunakan ini, kita cari dulu apa yang menjadi X-nya, apa Y-nya, kita substitusi ke persamaan garisnya. Nah, seperti ini. Rotasi 90 derajat berarti tadi X aksennya itu sama dengan min Y, ya. Sehingga Y-nya sama dengan min X aksen. Kemudian Y aksennya sama dengan X, maka X sama dengan Y aksen, ya. Nah, kita substitusi. Tadi persamaan awalnya X tambah Y sama dengan 6. Kita ganti X-nya itu dengan Y aksen. Kemudian Y-nya kita ganti dengan min X aksen. Sama dengan 6. Sehingga Y aksen kurang X, ini ya kurang, sama dengan 6. Maka kita peroleh, kita susun persamaannya, kita buat X-nya di depan ya. X kurang Y sama dengan min 6. Nah, ini kita kalikan dengan minus. Kenapa? Supaya X-nya bernilai positif. Ya, maka bayangan dari X tambah 6, X tambah Y sama dengan 6 adalah X kurang Y sama dengan min 6. Nah, contoh yang kedua atau untuk sudut yang kedua ya. Jika sudut putarnya atau alfanya min 90, tadi kan positif 90, sekarang min 90, ya. Maka P, X, Y, X, Y, bayangannya adalah Y, min X, ya, sama. Posisinya bertukar dan X-nya yang berubah tanda. Kalau tadi Y-nya berubah tanda, sekarang X-nya berubah tanda, ya. X aksennya sama dengan Y, Y aksennya sama dengan min X. Contohnya bagaimana? Nah, persamaan bayangan garis dari 2X kurang Y tambah 6 sama dengan 0. Setelah dirotasikan
pada pangkal koordinat dengan sudut putar min 90 derajat ya. Sama seperti yang pertama, nilai X dan Y-nya kita substitusi ke persamaan garisnya. Ya. Nah, maka kita peroleh X aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan X aksen tadi ya. Y aksen sama dengan min X, maka X sama dengan min Y aksen. Kenapa kita harus cari X dan Y? Karena kita mau substitusi ke persamaan awalnya yang diketahui di sini X dan Y, ya. X-nya tadi min Y aksen, ini min Y aksen, berarti 2 kali min Y aksen. Kemudian Y-nya sama dengan X aksen, kurangnya tetap ya, tambah 6 sama dengan 0. 2 kali min Y aksen, berarti min 2 Y aksen. Kurang X aksen tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita susun persamaannya, kita buat X-nya di depan, kemudian kita kalikan dengan minus supaya X-nya bernilai positif. Sehingga X aksen tambah 2Y aksen kurang 6 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi Miss ingatin, kalau sudah kesimpulannya, aksennya tidak usah kamu tulis lagi ya. Jadi bayangannya adalah X tambah 2Y kurang 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau sudut putarnya 180 derajat? Ya, untuk sudut putar atau alfa 180 derajat, berarti Px, Y, maka bayangannya adalah P aksen min X, min Y. Ya, posisinya tetap, namun tandanya untuk X dan Y berubah. Ya, tandanya berubah, posisinya tetap, sehingga X aksen sama dengan min X, dan Y aksen sama dengan min Y. Gampang ya? Nah, contohnya, persamaan bayangan parabola. Nah, kenapa ini parabola atau bisa juga kurva ya? Kenapa? Karena ini persamaan kuadrat. Ya, dari Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6X tambah 1. Nah, dirotasikan dengan sudut putar 180 derajat ya. Untuk penyelesaiannya, kita perhatikan tadi untuk bayangannya, posisinya tetap, X dan Y posisinya tetap, dan tandanya berubah ya, makanya kita peroleh di sini X aksen sama dengan min X. Maka X sama dengan min X aksen. Atau Y aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min Y aksen. Tadi persamaan awalnya Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6X tambah 1. Nah, disubstitusi ke persamaan ini. Maka diperoleh apa? Y-nya tadi sama dengan min Y. Ini min Y aksen. Kemudian X-nya sama dengan min X aksen. Ini ya. Jadi harus teliti. Nah, kemudian X-nya juga min X aksen. Min Y sama dengan, nih ya, min X aksen kuadrat, berarti X kuadrat ya, min dikuadratkan jadi positif, sehingga 3X aksen kuadrat. Min 6 kali min X aksen, sehingga positif, min kali min jadi positif ya, positif 6X aksen, tambah 1. Nah, ini kita kalikan dengan minus, kenapa? Supaya Y-nya bernilai positif ya. Y aksen sama dengan 3X aksen kuadrat tambah 6X aksen tambah 1. Nah, sehingga bayangannya adalah Y sama dengan 3, ini sama dengan ya, Y sama dengan ya, 3X kuadrat tambah 6X tambah 1. Ya, nah demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa materinya tetap dicatat dengan baik ya, dengan rapi. Kemudian untuk tugasnya nanti boleh kamu cek di Google Classroom ya. Baik, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Shalom.